Pada era 1960-an, dunia tengah mengalami gelombang besar inovasi dan perlombaan teknologi, terutama antara dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di tengah panasnya Perang Dingin, segala aspek teknologi menjadi ajang unjuk gigi, mulai dari program luar angkasa, pengembangan senjata nuklir, hingga sistem transportasi udara. Salah satu bidang yang menjadi fokus penting adalah pengembangan pesawat dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal, atau yang dikenal dengan istilah VSTOL, alias Vertical and Short Takeoff and Landing. Dalam konteks ini, lahirlah sebuah pesawat eksperimental yang cukup unik dan ambisius, yaitu Bell X-22A. Bell X-22A merupakan salah satu contoh dari keinginan kuat manusia untuk menggabungkan kemampuan helikopter dan pesawat sayap tetap. Para insinyur bermimpi untuk menciptakan sebuah pesawat yang bisa menggabungkan kemampuan hover dan lepas landas vertikal milik helikopter dengan kecepatan dan efisiensi jelajah milik pesawat sayap tetap. Proyek ini pun bukan sekedar eksperimen teknologi, tetapi juga bagian dari upaya militer Amerika untuk menciptakan solusi transportasi udara yang fleksibel dan mampu beroperasi di berbagai lokasi tanpa bergantung pada landasan pacu konvensional. Pada awal dekade 60-an, kebutuhan militer Amerika terhadap pesawat yang bisa dioperasikan di berbagai kondisi medan semakin mendesak. Mobilitas pasukan dan peralatan dalam medan tempur yang sulit dijangkau menjadi fokus utama, terlebih dalam konteks konflik seperti Perang Vietnam yang sedang berlangsung saat itu. Keinginan untuk memiliki kendaraan udara yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal, namun tetap bisa melaju secepat pesawat sayap tetap, mendorong munculnya berbagai eksperimen, salah satunya Bell X-22A. Bell Aerospace, yang sebelumnya sudah punya rekam jejak dalam pengembangan pesawat eksperimental seperti Bell X-1 dan Bell XV-3, dipercaya untuk mengembangkan konsep ini. Mereka mengusulkan desain radikal dengan 4 kipas besar berdiameter 7 kaki atau setara 2,1 meter, yang dimasukkan ke dalam saluran udara atau ducted fans yang bisa dimiringkan secara dinamis. Kipas-kipas ini diletakkan 2 di depan dan 2 di ujung sayap belakang, yang menciptakan tampilan yang sangat berbeda dibandingkan pesawat konvensional saat itu. Yang membuat desain ini lebih menarik tentu adalah pendekatan hybrid antara teknologi rotor dan sayap tetap. Dengan menggunakan kipas yang bisa dimiringkan alias steel fans, pesawat ini dirancang agar mampu mengubah orientasi gaya dorong dari vertikal ke horizontal secara mulus, yang memungkinkan transisi antara hover dan penerbangan maju dengan kecepatan tinggi. Salah satu aspek paling revolusioner dari Bell X-22A adalah penggunaan 4 kipas yang bisa dimiringkan. Kipas-kipas ini tidak hanya besar, tapi juga sangat kompleks dalam mekanisme pengoperasiannya. Masing-masing kipas digerakkan oleh mesin turboshaft General Electric T58GE8B yang dihubungkan melalui sistem transmisi yang memungkinkan pembagian tenaga ke semua kipas secara merata. Sistem ini juga dirancang agar tetap bisa berfungsi jika salah satu mesin mengalami kegagalan, yang menjadikannya X-22A relatif aman dalam kondisi darurat. Saluran tempat kipas berada juga bukan hanya berfungsi untuk estetis. Desain saluran ini membantu meningkatkan efisiensi aliran udara, yang menghasilkan daya dorong yang lebih besar dan mengurangi tingkat kebisingan. Selain itu, saluran ini juga dianggap lebih aman bagi personel di darat, karena bila kipas tidak terekspos langsung. Keunggulan lainnya adalah peningkatan stabilitas pesawat saat berada dalam mode hover atau melayang. Sistem kendali Bell X-22A juga sangat kompleks dan canggih di zamannya. Mengingat pesawat ini harus bisa dikendalikan dalam 2 mode terbang yang sangat berbeda, yaitu hover dan forward flight, maka diperlukan sistem kontrol yang fleksibel dan responsif. Dalam mode hover, pengendaliannya dilakukan mirip seperti helikopter dengan kontrol kolektif dan siklik. Sementara dalam mode terbang horizontal, pesawat ini dikendalikan seperti pesawat sayap tetap biasa. Tapi proses transisi antara kedua mode ini tentu memerlukan sistem kendali otomatis yang presisi, dan Bell X-22A dilengkapi dengan sistem fly-by-wire generasi awal untuk membantu tugas tersebut. Secara dimensi, Bell X-22A memiliki panjang dan lebar sayap yang sama, yaitu 39 kaki atau sekitar 11,9 meter. Berat kosong pesawat ini mencapai 11.500 pon atau setara 5.216 kg. Dan bobot maksimum lepas landasnya adalah 17.000 pon atau setara 7.700 kg.
Pesawat ini dilengkapi dengan 4 kipas yang digerakkan oleh mesin turboshaft General Electric T58GE8B yang memberikan daya dorong yang cukup besar untuk mode hover maupun terbang konvensional. Dalam uji terbangnya, X-22A mampu mencapai kecepatan maksimum hingga 315 mile per jam atau setara 507 km per jam, dan jangkauannya hingga 400 mile atau sekitar 644 km. Serta ketinggian maksimum atau sailing mencapai 25.000 kaki atau sekitar 7.620 meter. Seperti banyak proyek eksperimental lainnya, perjalanan Bell X-22A tentu tidak berjalan mulus. Prototipe pertamanya berhasil terbang pada bulan Maret tahun 1966. Namun tak lama setelah itu, tepatnya pada penerbangan ke-15, pesawat ini mengalami kecelakaan parah akibat kegagalan sistem kendali yang menyebabkan pesawat kehilangan stabilitas saat dalam mode hover. Untungnya, sang pilot berhasil menyelamatkan diri, namun pesawat hancur total dan tidak bisa digunakan kembali. Kecelakaan ini tentu saja menjadi pukulan berat bagi tim pengembang, namun alih-alih menghentikan proyek, Bell Aerospace justru melihat kesempatan untuk memperbaiki kelemahan desain sebelumnya. Mereka kemudian membangun prototipe kedua dengan berbagai penyempurnaan, terutama pada sistem kendali dan sistem transmisi tenaga. Versi kedua inilah yang kemudian menjadi basis utama dalam pengujian lebih lanjut. Setelah perbaikan, prototipe X-22A menunjukkan performa yang jauh lebih baik dan handal. Pesawat ini kemudian menjalani lebih dari 200 jam uji terbang, tidak hanya oleh Bell Aerospace, tapi juga oleh Angkatan Laut Amerika dan bahkan NASA. Rentang pengujian yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari karakteristik aerodinamis kipas, kestabilan transisi penerbangan, hingga sistem kendali otomatis. Walaupun Bell X-22A pada akhirnya tidak pernah masuk ke tahap produksi massal atau digunakan dalam operasi militer aktif, namun nilai penelitian dan teknologinya sangat berharga. Salah satu kontribusi utamanya adalah data empiris tentang bagaimana sistem kipasnya dapat digunakan dalam penerbangan VSTOL. Ini seperti pemahaman tentang bagaimana pesawat bertransisi secara aman antara mode vertikal dan horizontal, bagaimana sistem kendali harus diatur agar transisi tetap stabil, serta seberapa besar efisiensi yang dapat dicapai dengan saluran tertutup. Pengetahuan ini menjadi landasan bagi pengembangan pesawat tiltrotor modern seperti V-22 Osprey. Meskipun secara desain V-22 menggunakan rotor terbuka, bukan kipas dalam saluran seperti X-22A, tapi prinsip kerja transisi dan mekanisme tilnya tetap mengambil inspirasi besar dari penelitian Bell X-22A. Setelah menjalani berbagai pengujian dan riset, proyek Bell 22A pada akhirnya dihentikan. Alasan utamanya adalah kompleksitas mekanik dan tingginya biaya pengoperasian serta pemeliharaan. Selain itu, munculnya teknologi baru yang lebih efisien dan praktis membuat pesawat ini tidak lagi menjadi pilihan utama bagi kebutuhan militer. Namun meski demikian, kisah X-22A tidak sepenuhnya berakhir. Salah satu unit pesawat ini kini dipamerkan di National Naval Aviation Museum di Florida. Di sana pesawat ini berdiri sebagai simbol semangat eksplorasi dan keberanian dalam dunia teknologi penerbangan. Ia menjadi pengingat jika di balik setiap inovasi besar selalu ada rangkaian eksperimen yang penuh resiko dan dedikasi tinggi. Pada akhirnya, Bell X-22A bukan hanya sekedar pesawat eksperimental, ia adalah simbol dari sebuah era yang penuh dengan semangat eksplorasi, keberanian mencoba, dan ambisi tinggi untuk mengubah cara manusia terbang. Dalam diamnya kini di museum, X-22A tetap berbicara kepada kita tentang pentingnya bermimpi besar dan terus mendorong batas kemungkinan.